Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi berkaitan dengan lingkaran. Kita pelajari bagaimana dasar rumus garis singgung persekutuan luar atau biasa kita singkat dengan GSPL. Garis singgung persekutuan luar GSPL, misalkan kita memiliki dua buah lingkaran, yaitu lingkaran besar dengan titik pusat A dan jari-jari lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil dengan titik pusat B, dan ini jari-jari lingkaran kecil. Kita hubungkan titik pusat A dengan B sehingga membentuk garis AB. Kemudian kita bentuk garis singgung persekutuan luar atau GSPL. Ini titik C nya, kemudian ini titik D. Ini jari-jari lingkaran besar, ini jari-jari lingkaran kecil. Kita buat garis yang sejajar dengan garis singgung persekutuan luar dan memotong di jari-jari lingkaran besar. Panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran kecil. Kemudian bagian sisa dari jari-jari lingkaran besar ini panjangnya yaitu jari-jari yang besar dikurangi panjang jari-jari yang kecil. Kita ambil bagian sisa yang membentuk segitiga siku-siku. Kita putar sehingga membentuk segitiga yang tegak. Ini sebagai garis singgung persekutuan luar, merupakan tinggi dari segitiga siku-siku. Kemudian kita berikan titik A, ini titik B, ini sisi miring segitiga siku-siku, merupakan jarak antara titik pusat lingkaran A dengan titik pusat lingkaran B. Ini alas pada sebuah segitiga, merupakan selisih panjang jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Dengan ilustrasi sebuah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan salah satu sisi garis singgung persekutuan luar atau bagian jari-jari besar atau jari-jari kecil atau jarak titik pusat A dengan titik pusat B. Dengan rumus dasarnya itu garis singgung persekutuan luar sama dengan akar jarak titik pusat lingkaran kuadrat dikurangi alas pada segitiga atau selisih panjang jari-jari lingkaran besar dikurangi panjang jari-jari lingkaran kecil dipangkatkan 2. Ini menjadi rumus dasar untuk menentukan garis singgung persekutuan luar ataupun jarak titik pusat kedua lingkaran ataupun menentukan panjang jari-jari lingkaran besar ataupun menentukan jari-jari untuk lingkaran yang kecil. Lebih memahami konsep tentang garis singgung persekutuan luar, mari kita sama-sama mengerjakan soal berikut ini. Diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 20 cm. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut 22 cm dan 6 cm. Berikan ilustrasi gambarnya. Kemudian tentukan garis singgung persekutuan luar. Yang C, tentukan luas bangun trapesium yang terbentuk. Kita buat ilustrasi gambarnya. Kita tentukan bagian-bagian berdasarkan soal. Titik A, titik B, C, dan D. Ini jari-jari lingkaran besarnya itu 22 cm. Kemudian jari-jari lingkaran kecilnya itu 6 cm. Kemudian ini sisa. Kemudian ini selisihnya itu 22 atau jari-jari lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil atau 22 dikurangi 6. Kemudian kita lanjutkan dengan
Jawaban pertanyaan B. Tentukan garis singgung persekutuan luar. Kita gunakan rumus dasar. Garis singgung persekutuan luar sama dengan akar AB kuadrat atau jarak titik pusat lingkaran kuadrat dikurangi yang pada konsep tadi yaitu alas segitiga atau selisih panjang jari-jari lingkaran besar dikurangi panjang jari-jari kecil dipangkatkan 2. Sehingga garis singgung persekutuan luar sama dengan akar panjang kedua titik pusat ini yaitu 20 cm dipangkatkan 2 dikurangi selisih panjang jari-jari lingkaran besar dikurangi panjang jari-jari lingkaran kecil yaitu 22 cm dikurangi 6 cm dipangkatkan 2. Sehingga garis singgung persekutuan luar sama dengan akar 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Ini 22 dikurangi 6 yaitu 16 pangkat 2. 20 kuadrat yaitu 400, 16 kuadrat itu 256. Kita kurangi yaitu 144. Akar dari 144 yaitu 12 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya yaitu 12 cm. Karena ini sama panjang sejajar. Panjang BD sama dengan panjang CD yaitu 12 cm. Kita jawab untuk pertanyaan C. Tentukan luas bangun yang terbentuk. Ini bangun datar yang membentuk trapesium. Ini panjang sisi alasnya, ini panjang sisi atasnya. Dan kemudian untuk tingginya ini sama dengan garis singgung persekutuan luar. Maka kita bisa menggunakan rumus trapesium. Luas sama dengan setengah kali sisi yang pertama dikali sisi yang kedua. Luas sama dengan setengah kali sisi yang pertamanya itu kita ambil yang terpanjang yaitu 22 cm. Sisi keduanya kita ambil sisi yang terpendek yaitu 6 cm. Luas sama dengan setengah kali 22 itu 11 dikali 6 sama dengan 66 cm persegi. Jadi ini luas untuk bangun yang dibentuk, yaitu membentuk trapesium. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.